Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia bilang, mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara, perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut yang mengatakan tidak boleh tahlilan, siapa? Imam Syafi'i. Baik. Kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya, anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala, tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahwasanya menghadiahkan pahala menurut ulama 4 madhab, 3 madhab nyampe. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda'u thawab, menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda'u thawab itu istilah fikih yang ada. Ihda'u thawab adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah dilokalkan, istilah tahlilan, karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca. Dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan pak itu nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami, ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama, nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya ihda'u thawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan, lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu katakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhirnya 4 madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya
Baiklah, kalau anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi? Jadi permasalahannya adalah kalau sudah nggak senang dengan anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan. Kalau tahlilan ada hujahnya, dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Tak cari-cari kesalahanmu. Ya sudah, gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Lah kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil qaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana. Ihda'us thawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat, kalimat ini saya sampaikan di sini. Kalau seandainya ada yang menagih, saya tidak sebut namanya, karena saya tidak pengen nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'us thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh, tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini, di majelis ini, di media ini. Kalau seandainya yang menuntut dari orang yang anti tahlil, mana imamnya, saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar, saya sebutkan di media juga. Nah, ini ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya. Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas mengatakan nyampe, menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Dulu dua murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya apa? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, gitu ndak biasa, ya. Benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrijh, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu.
Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Laukana khairan lasabakuna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Syuuti lebih alim? Ya. Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Syuuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah kira-kira